Okay. So today we're going to discuss about modal verbs. Gitu ya. Jadi modal verbs itu seperti kata bantu kata kerja juga, ya. So and today we're not going to use the book that I gave you entitled English Grammar in Use, but we're going to use the book given by Silax UII. Jadi hari ini buku yang kita pakai itu bukan buku yang dari Miss biasanya, tapi buku yang sudah diberikan oleh Silax UI ya. Jadi hari ini kita mau diskusi tentang modal verbs. And if you would like to check on your book, it's on page 27. Ini ada di halaman 27 ya. Okay, well now let's check everyone. What is modal? Jadi modal itu seperti tambahan ya, tambahan atau let's say kata bantu kata kerja yang muncul sebelum kata kerja gitu ya. There are so many kinds of models in English, ya. Ada banyak macam-macam model in English, gitu ya. Kalau di buku yang sudah saya screen sharing itu, we have can, also could, be able to. Okay. We also have may, ya kan? And we also have must, have to, gitu. Should, ought to, right? May, might. Okay, along with their usage in sentences. Disertai dengan penggunaan mereka di dalam kalimat, gitu ya. So now we're going to start from the basic one. That is how to use can, could, and be able to. Ya, yaitu bagaimana menggunakan can, could, dan be able to. Ada yang tahu artinya can, could, dan be able to? Anyone knows? Misalkan ada kalimat seperti ini, I can run for 10 kilometers a day. I can run for 10 kilometers a day. Itu artinya apa? Miss, aku bisa lari. Ya, betul. Aku bisa lari 10 kilometer sehari gitu ya. Jadi can itu makna yang paling dasar adalah artinya mampu atau bisa ya. Tapi sebetulnya penggunaan can, could, dan be able to itu macam-macam. Ini tiga kata bantu ini, tiga model ini artinya sama semua ya. Mampu gitu ya. Oke, tapi kita lihat penggunaannya dulu ya. Oke, the first one ini ya. Use can to talk about ability. Kita menggunakan can untuk membicarakan tentang kemampuan. Nah, kemampuan. Berarti ability itu kemampuan, skill juga bisa ya, keterampilan. Contoh kalimatnya seperti ini. Dogs can hear and see much better than humans. Anjing itu mampu atau bisa mendengar dan melihat jauh lebih baik daripada manusia. Berarti can di sini express ability. Menunjukkan kemampuan, gitu ya. The second function, contoh yang kedua nih. Can doesn't change. It is the same with all subjects. Ini teori yang kedua ya. Can ini tidak perlu diubah-ubah, ya. Menyesuaikan subjeknya tuh tidak perlu. Jadi semua subjek bisa pakai can. Berbeda dengan do atau does gitu ya. Do untuk they, we, I, you, dash untuk he, she, it ya. Sedangkan can ini bisa untuk semua subjek. Ya, misalnya nih I can swim. Pakai can juga, saya bisa berenang. He can swim. Dia laki-laki bisa berenang. They can swim. Mereka bisa berenang. So, all subjects can use can. Semua subjek bisa menggunakan can dan tidak perlu diubah. And then we have the third theory. Teori yang ketiga. Can is followed by a second verb. The second verb is the infinitive without to. Nah, can itu biasanya diikuti oleh kata kerja apapun gitu ya. Second verb di sini bukan kata kerja bentuk kedua ya. Karena can itu kan juga sebetulnya dianggap kata kerja. Maksudnya second verb itu adalah kata kerja biasa yang muncul setelah can. Kata kerjanya ini adalah bentuk kata kerja pertama biasa tanpa menggunakan to gitu. Jadi setelah can kita tidak boleh meletakkan to. Nah, misalnya nih ya,
Dogs can hear much better than humans. Anjing bisa mendengar jauh lebih baik daripada manusia. Nah, kita nggak boleh meletakkan to di sini. Misalnya, dogs can to hear. Nah, itu nggak boleh ya. Karena kata kerjanya harus infinitive. Without to. Infinitive itu artinya kata kerja bentuk pertama biasa. Kita juga nggak bisa bilang, I can to run. Nah, misalnya ya, I can to run 10 kilometers a day. Saya bisa berlari 10 kilometer sehari. Nah, itu can-nya nggak usah dikasih tuh. Atau that's the third rule ya, aturan ketiga. And then the fourth rule, aturan keempat. The negative of can is cannot. The short form is can't. The short form is more common, especially in conversation. Bentuk negatif dari can, negatif tahu ya, yang mengandung makna tidak, itu berarti kalimat negatif ya. Jadi, bentuk negatif dari can adalah cannot. Bentuk pendeknya itu can't. Jadi kalau biasanya kan kita sama guru bahasa Inggris diajarinya, oh kalau tidak bisa itu bacanya cannot. Kalau bisa, can't gitu ya. Nah, itu sebetulnya kurang tepat. Nah, kalau ada dua macam pronunciation ya. Yang pertama, American pronunciation, ya American English pronunciation, cara pengucapan sesuai dengan bahasa Inggris Amerika. Nah, kalau Amerika tidak bisa itu cannot, ya. Tapi kalau mau dipendekkan bukan can't tapi can't. Jadi seperti bilang yang positifnya, tapi ujungnya ada seperti pantulan t, gitu ya, pantulan T gitu. Jadi can't itu Amerika ya, cannot atau can't itu. Nah kalau British itu bisa cannot atau can't. Nah, jadi yang can't itu British ya. Nah, kalau untuk percakapan sehari-hari, lebih umum kita menggunakan yang bentuk pendeknya. Jadi bukan cannot, tapi silahkan gunakan can't. Gitu ya, can't. Gitu. Jadi misalnya ini ya, I can swim, you can swim, they can swim. Nah, kalau tidak, I cannot swim, atau I can't swim. Itu kalau Amerika ya. Tapi kita harus konsisten. Mau American atau British gitu. Now let's go to the fifth rule. Kemudian kita ke aturan yang kelima ya. Make questions and short answers as follow. Gitu. Jadi ini cara membuat pertanyaan dan jawaban pendek ya. Ini misalnya, can you swim? Nah, misalnya kita mau pakai you ya. Can you swim? Bisakah kamu berenang? Nah, ini kalau kita mau menanyakan tentang if we would like to ask about ability or skill. Kalau kita mau menanyakan kemampuan atau keterampilan, itu pakainya can, subjek, terus kata kerjanya ya. Can you swim? Nah, kalau bisa, yes I can. Kalau nggak bisa, no I can't. Gitu ya. Can't. Oke. Jadi sama seperti positifnya, bacanya hanya saja ada pantulan T-nya di ujung. Pantulan bunyi teh gitu ya. Can't. Seperti itu American. Seperti itu. How can dogs help us? Ini yang 5W1H ya. Bagaimana anjing itu bisa bantu kita gitu ya. Alright. Nah, ini sekarang kalau bentuk present ya, present itu kan yang berlaku saat ini. Itu kan kita pakainya can, ya kan? Tapi kalau bentuk lampau, can-nya berubah jadi could, ya. Gitu. Misalnya kita mau membicarakan tentang sejarah atau masa lampau, berarti kita tidak bisa menggunakan can, ya. Kita bisanya menggunakan could untuk positif, could not atau couldn't untuk negatif, ya. Atau was able to, ya. Was able to atau wasn't able to, were able to atau weren't able to. Nah, ini penggunaannya seperti apa? Nah, was ya, itu untuk he. Nah, ini baru he, she, it. Kemudian were itu untuk they, we, you. Oh, kurang. I juga pakai was ya. Nah, ini. Ini kalau bentuk lampaunya ya. Nah, ini misalnya.
Nah nih, in World War II, dogs were able to smell or hear survivors that people could not find. Ini kan konteksnya lampau ya. Di Perang Dunia Kedua, anjing-anjing itu mampu membau atau mendengarkan korban-korban perang yang bertahan yang orang-orang tidak dapat temukan. Gitu. Di sini pakainya were karena dogs itu, anjing-anjing itu sama seperti they. Gitu ya. Seperti itu. Alright. And now we go to number 7. 7 point. The 7th point. Use will be able to for the future. Kita menggunakan will be able to ya untuk kemampuan bagi konteks peristiwa yang akan datang. The negative form of the future is will not be able to or won't be able to. Sedangkan bentuk negatifnya adalah will not be able to, yang artinya tidak akan mampu, atau won't be able to. Example ya, contoh ya. A robot will not be able to replace a dog. Atau a robot won't be able to replace a dog. Ya. Jadi robot itu, sebuah robot itu akan mampu menggantikan anjing. Nah, kalau akan mampu berarti will be able to, ya. Kalau tidak akan mampu berarti won't be able to. Jadi sebuah robot tidak akan mampu menggantikan anjing gitu ya. Kalau kita mau bikin, if we would like to make questions, kalau mau bikin pertanyaan ya, will a robot ever be able to replace a dog? Will a robot ever be able to replace a dog? Akankah sebuah robot itu mampu menggantikan anjing gitu ya? So these are all pretty much the rules for the use of modal verbs can, could, and be able to. Okay. So now I think let's just jump to the exercise. Kita sekarang ke latihannya ya. Okay, I think I would like to give you some time to think about the answer. Let's go to A ya. Underline the correct option. Garis bawahi pilihan yang betul. Nah, kita kalau mau tahu konteksnya gimana? Kita harus tahu konteks peristiwanya ini dulu ya. Does it happen in the present, past, or future? Apakah ini terjadinya itu, peristiwanya itu sekarang, ataukah lampau, ataukah yang akan datang? Gitu ya. Karena itu mempengaruhi ke penggunaan modulnya. Nah, just to remind you again, untuk sekedar ngingetin lagi, jadi can itu dipakai untuk konteks yang sekarang sedang berlaku atau katakanlah simple present gitu ya, untuk ability atau skill, untuk kemampuan atau keterampilan gitu. Nah, sedangkan kalau mau pas, kalau mau lampau baru pakainya could, ya. Bisa could, atau was able to, atau were able to. Kalau negatif ya could not, couldn't, wasn't be able to, atau were not be able to. Bedanya was sama were apa? Nah, di sini ya. Was itu untuk subjek he, she, it, I. Were itu untuk subjek they, we, dan you. Seperti itu. Kalau future gimana? Kalau untuk konteksnya masa depan ya pakainya. Kalau positif ya be able to, diikuti kata kerja. Kalau negatif will not be able to atau won't be able to diikuti kata kerja. Jadi ya. Nah, biasanya untuk yang konteksnya lampau itu jelas ya. Ada petunjuk-petunjuk bahwa itu peristiwanya konteksnya lampau gitu. Misalnya ada keterangan-keterangan seperti ini ya. In World War II, di Perang Dunia Kedua, oh berarti ini sudah lampau. Artinya tidak bisa pakai can, harus pakai could, was be able to, atau were be able to. Gitu ya. Seperti itu. Okay, so now for Kartika and Alika, I will give you some time to think about the answer for number 1 until 6 in A ya. Jadi tinggal di garis bawahi aja. Oke.
I think I will give you like 2 or 3 minutes and then we're going to discuss it. Okay. Okay, so let's discuss. Sekarang kita diskusi ya. Okay, I think I would like to start from Kartika first. Kartika. Kartika, what is your answer for number 1? Can't. Can you please read? Oh, okay. Most dogs can see the difference between red and green. Number 1 first. Nomor 1 dulu. Oh, nomor satu. Dogs can travel a long way to find food. Ya, betul. Jadi ini jenis konteksnya adalah dia general truth ya. Jadi general truth itu adalah kebenaran yang berlaku secara terus-menerus. Ya, general truth
Nah, general truth itu berarti masuk kategori ke simple present tense. Jadi ini terjadinya secara terus-menerus dan kebenarannya masih berlaku hingga saat ini. Berarti kita pakainya yang can ya. Dogs can travel a long way to find food. Jadi ini adalah kemampuan secara umum yang dimiliki oleh semua anjing gitu ya. Jadi anjing bisa melakukan perjalanan jarak jauh untuk menemukan makanan. Oke, thank you. Was it Kartika or Alika? Ini Kartika atau Alika barusan ya? Kartika. Oke, thank you Kartika. Now, Alika, what about number 2? Can't. Can you read the whole sentence, please? Most dogs can't see the difference between red and green. Nah, betul. Ini juga kategorinya masih sama ya. Dia general truth, kemampuan umum yang dimiliki oleh semua anjing dan berlaku secara terus-menerus. Dan membacanya sudah betul tadi ya, can't. Nah, itu American pronunciation. Can't ya. Most dogs can't see the difference between red and green. Sebagian besar anjing tidak dapat melihat perbedaan antara warna merah dan hijau. Oke, thank you. Now, Alika, number 3. Oke, be careful with number 3. Number 3, we have this clue. Kita punya petunjuk ini ya. World Wars 1 and 2. Meaning that this sentence happened in the past. Ya. Oke, Alika, please. Number 3. Saya lagi, Miss. Kartika ya sekarang ya? Oke. Miss kasih kode aja lah, Oh, biar nggak lupa. Kalau berarti Kartika, Alika. Oke. biasanya ada Anissa, Miss. Ya makanya kan Oh, saya lagi sakit. Ini Kartika. oh. Sekarang berarti Alika ya. Oke. Alika number 4. Number 3 dulu ya. Oh, 3 ya, Kan Kartika. Kartika saya. Iya, Hmm. heeh. Often during World Wars 1 and 2, people were not able to find survivors. Very good. Nah, ini konteksnya kan lampau ya. Berarti kalau lampau kita nggak bisa pakai can. Harus could, ya, could, couldn't, was atau wasn't be able to, atau were atau weren't be able to ya. Often during World Wars 1 and 2, people were not able to find survivors. Jadi konteksnya lampau ya. Seringkali selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, orang-orang tidak mampu menemukan korban-korban yang bertahan, gitu ya. Okay, so now we go to number 4, Alika. However, dogs were able to find them. Oke, karena ini nampaknya konteksnya masih berhubungan dengan kalimat They sebelumnya, ya. That's correct. So, however, dogs were able to find them. Akan tetapi, anjing itu mampu menemukan mereka. Karena dia konteksnya masih bonceng ke kalimat sebelumnya ya, yaitu Perang Dunia Pertama dan Kedua. Thank you. We go back to Kartika again for number 5. Hmm. Oh, they can also carry message. Yeah, they can also carry messages. Anjing-anjing itu juga bisa membawa pesan gitu ya. Tapi ini sebetulnya agak ambiguous untuk nomor 5 ini. Kalau kalimat ini dilihat dari kacamata kemampuan anjing secara umum, yaitu general truth-nya itu tadi, dia bisa pakai konteks simple present. Jadi, they can also carry messages. Itu betul. Kalau konteksnya dilihat sebagai kemampuan anjing secara umum yang sampai sekarang masih berlaku gitu ya. Jadi di sini can betul, tapi menurut Miss could juga betul. Karena kalau dilihat dari konteks ini masih berhubungan sama peran anjing di Perang Dunia Pertama dan Kedua, maka pakainya could ya. They could also carry messages. So I believe for number 5, it's either can or could, depending on how we see the context. Bisa dua-duanya, tergantung bagaimana kita melihat konteksnya. Kalau ini konteksnya masih berhubungan dengan anjing, ya kegunaan atau peran anjing di Perang Dunia Pertama dan Kedua, berarti could. Kalau dipandang sebagai kemampuan anjing yang sampai sekarang masih berlaku terus-menerus, berarti can gitu ya. So it's either will be fine for me ya.
Tapi biasanya kalau buku itu ada kuncinya ya, dia lebih cenderung kemana gitu. Asal ini sih, as long as you have the right argument for it. So we go back to Alika for number 6. In the future, Scientists. scientists Huh? will be able to make better robot dogs. Nah, that's correct. Nah, ini sudah ada clue-nya ya. The clue is in the future. In the future itu di masa depan nanti. In the future, scientists berarti kan di masa depan nanti, ya kan? Berarti prediksi kan? Nah, kalau prediksi berarti pakainya will be able to, akan mampu. Will be able to, para ilmuwan akan mampu membuat atau menciptakan robot-robot anjing yang lebih baik, gitu ya. Thank you. Now we go to the next one. Make sentences by putting the words in the correct order. Nah, ini menyusun kalimat acak ya. Jadi, buatlah kalimat dengan menyusun kata-katanya pada urutan yang betul. Jadi, misalnya ini ada bottle I open can't this. Nah, jadinya I can't open this bottle. Saya tidak bisa membuka botol ini gitu ya. Alright. So I think I would like to give you some time, like 3 minutes probably, to work on number 2 until 8. I believe you need some time to think about the answers. And please be careful with the context ya. Jadi hati-hati dengan konteksnya gitu. Kalau ini gampang aja sih, because you simply have to arrange the words, I guess. Okay, so let's discuss it. The last one was Alika. Now, number 2, let's start with Kartika. Kartika, what do you have for number 2? I could not remember her name. Very good. Ini bacanya gimana coba? Ini ya, kalau mau baca tidak mampu untuk pas ya, ini kita L-nya tuh diiklasin sebetulnya guys. Jadi bacanya couldn't. Ya, bacanya seperti I itu. couldn't. Ya, gini bacanya. Couldn't. Gitu. L-nya nggak terbaca ya. I couldn't remember. I couldn't remember her name. Very good. Thank you, Kartika. Now let's continue with Alika for number 3. What do you have for number 3, Alika? Child. Betul, jadi kita mulai dari subjeknya kan. Nah, kalau ini kan subjeknya I. Nah, kalau ini the child, anak itu ya. Oke, betul. The child. The child Uh-huh. Very good. wasn't able to stand. All right, yeah, that's correct. The child wasn't able to stand. Anak itu tidak mampu berdiri. Thank you. Now, Kartika. Number 4. Can we meet at 7? Yeah. Can we meet at 7? Bisa nggak kita ketemu jam 7 gitu ya? Thank you. Now, Alika for number 5. She couldn't question the answer. Kira-kira dia tidak bisa menjawab pertanyaan apa dia tidak bisa mempertanyakan jawaban?
He couldn't. He couldn't uh the he couldn't Ah, answer the very question. good. Answer ya, jadi bacanya answer. He couldn't answer the question. Very good. Thank you, Alika. Now we go to Kartika. What do you have for number 6? I can't play tennis. Very good. Pakai British ya, I can't. I can't gitu. Kalau bisa pakai yang American. Tapi sama aja boleh sih. I can't play tennis. All right. Let's go to Alika again. Number 7. Can she Mhm. truck a drive? Can she drive a truck? Can she drive a truck? Can she drive a truck? Bisakah dia menyetir truk gitu ya? Thank you, Kartika. What do you have for number 8? My friends were not able to come. Yes. My friends weren't able to come. Teman-teman saya tidak bisa datang gitu ya. Okay, thank you. Now we have this one. You have to circle the right option. Nah, ini ya. Misalnya nih, I blah 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 use my mobile here. It doesn't work. Nah, ini ada kata it doesn't work. Ini sebetulnya sudah konteks bahwa itu terjadinya sekarang ya. Saya nggak bisa pakai HP saya di sini karena tidak berfungsi. So I can't use my mobile phone here. It doesn't work. Alright. So I will give you some time, like probably 3 minutes, to work on number 2 until 8. Ya. Dilihat konteksnya. Is it present, past, or future? Ya. Nah, ini misalnya ya, in 1998. Nah, ini kan tahun 98 kan udah lampau. Nah, ini artinya ini sudah petunjuk kalau kalimat ini itu past tense. Nah, untuk past tense pakainya apa? Nah, gitu ya. Alright, just read the sentence carefully and pay attention to the clue so that you'll find out if the context is in present, past, or future. Okay? Yes, you can start working on it.
Okay. So let's discuss. Bahas ya, Kartika. Alika. Alika number 2. Nah, ini ya. In 1998. Nah, tahun 98. Okay. Can you please read number 2? Alika? In 1998, Mhm. 20% Mhm. of the world's population Mhm. mm, Ya, 98 ya. Berarti kan lampau nih, ya kan? Tahun 98, good 20% populasi dunia, titik-titik tidak menulis. Berarti kan tidak bisa nulis. Nggak tahu, nggak bisa baca tulis gitu ya. Oke. Yang mana nih kira-kira? could not Nah, write. yes, could not write ya. Karena kalau yang D itu harusnya wasn't able to write ya. Oke. Thank you. That's correct. It's C. Now, number 3, let's go to Kartika. The box was very heavy. Mm-mm. Mm-mm. I could not carry it. I Could not. I couldn't. 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 Ya, bacanya couldn't ya. The box was very heavy. Jadi kotaknya berat, tapi konteksnya tuh lampau ya.